konfigurasi internet gateway, yang ketiga konfigurasi WAN, dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah apa itu internet gateway, pengenalannya. Ini saya sudah siapkan topologinya. Jadi saya akan menggunakan topologi yang seperti ini, mana terdapat satu router, satu switch, dan 5 PC klien yang saling terhubung satu sama lain. Nah, untuk routernya kita menggunakan router yang bervendor Mikrotik, kemudian switchnya kita menggunakan vendor yang Cisco. Di internet gateway ini 5 PC ini terhubung melalui switch, dan switch ini terhubung melalui router. Nah, router ini kita buat supaya bisa internetan, dan internetan dari router ini kita sharing melalui switch supaya menyebar ke PC-PC kliennya. Jika para PC klien sudah bisa internetan yang hasil sharing dari router, maka router ini bisa disebut sebagai internet gateway. Jadi kita langsung saja ke Pinet Lab dan kita siapkan topologi seperti ini. Sini. Di sini kita siapkan topologinya terlebih dahulu. Pertama kita siapkan networknya kita namakan ISP, kemudian tipenya yaitu manajemen cloud. Kita save ini supaya kita bisa masuk ke Winbox. Kemudian kita tambahkan routernya. Untuk routernya vendornya di sini saya pakai yang Mikrotik. Dan kita ini sudah save. Kemudian kita tambahkan juga switchnya. Yang ini Cisco. Ini switch. Terminalnya kita ganti 2 dan biar kita tambahkan PC-PC-nya. Nah, di sini PC-nya, virtual PC-nya ini sudah bawaan dari Pinet Lab-nya, jadi tidak usah mendownload image-nya. Langsung saja klik, kemudian kita butuh 5 PC virtual, jadi kita ubah menjadi dan kita save. Nah, seperti ini, dan kita ubah namanya supaya urut. Nah, sambung-sambungkan, kita hubungkan, save. VPC 4 dan terakhir VPC 5. Nah, oke, jadi seperti ini topologinya. Kita akan menggunakan topologi ini untuk
praktek internet gateway. Nah, yang kedua adalah tahapan konfigurasi internet gateway. Ya, apa saja tahapan dalam konfigurasi untuk internet gateway ini? Jadi untuk tahapannya yaitu ada 3. Yang pertama kita melakukan konfigurasi WAN. Nah, konfigurasi WAN ini kita melakukannya secara DHCP dan juga manual melalui GUI dan juga CLI untuk dua-duanya. Untuk DHCP client ini kita gunakan ketika ISP menyediakan DHCP server. Nah, DHCP server ini nantinya akan memberikan IP address, gateway, dan juga DNS. Kita bisa konfigurasi ini secara GUI dan juga secara CLI nanti. Dan yang kedua yaitu manual. Nah, manual ini kita gunakan ketika ISP tidak menyediakan DHCP server. Jadi kita harus konfigurasi manual dari mulai IP address-nya, gateway-nya, dan juga DNS-nya. Dan tahapan yang kedua yaitu konfigurasi LAN. Kita akan mengkonfigurasi IP address yang mengarah ke PC client dan juga konfigurasi DHCP server. Kemudian yaitu tahap yang ketiga yaitu konfigurasi NAT. Kita akan mengatur chain, out interface-nya, dan juga action-nya. Kita gunakan yang mana action-nya kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah konsep konfigurasi WAN. Di WAN ini pendekan dari Wide Area Network. Nah, WAN ini adalah koneksi antara mikrotik dengan SP-nya. Jadi antara router dengan SP-nya. Nah, dalam praktek WAN ini kita akan menggunakan 2 metode. Yang pertama kita akan menggunakan cara DHCP server dan kedua secara manual. Konfigurasi cara DHCP server ini bisa kita lakukan ketika ISP menyediakan DHCP server. Nah, jadi dari ISP ini nantinya akan memberikan IP address, gateway, dan juga DNS secara otomatis ke routernya. Karena router ini bersifat sebagai DHCP client dari ISP-nya. Itu ketika ISP-nya memiliki DHCP server. Namun ketika ISP tidak menyediakan DHCP server, maka kita akan atur router mikrotiknya ini menggunakan metode yang manual, di mana IP address, gateway, dan juga DNS kita atur sendiri. Ini adalah konfigurasi WAN dengan metode DHCP. Dalam konfigurasi ini kita menggunakan 2 cara yaitu CLI dan juga GUI. Untuk GUI ini berarti kita melalui Winbox dan CLI kita melalui terminal di Pinetnet. Jadi langsung saja kita login mikrotiknya. Ini saya sudah menyalakan perangkatnya, tinggal masuk. Nah, di sini saya juga sudah login. Jadi pertama-tama kita cek dulu DHCP lainnya. IP address dari DHCP lain yang terdapat di atas 1, karena interface atas 1 ini yang terhubung dengan ISP penyedia DHCP servernya. Jadi karena di sini kita akan mulai dari awal, jadi sini kita hapus saja untuk IP yang ini. Caranya yaitu kita masuk ke mulai DHCP client terlebih dahulu. Kemudian print. Nah, ini terdapat di nomor 0. Jadi kita lakukan perintah remove bersama dengan 0, menyesuaikan dengan letak interface-nya di nomor berapa yang ini. Kita enter, kita print lagi dan otomatis terhapus. Dan kita kembali ke menu utama dengan garis miring ini. Kemudian kita buat IP address IP DHCP client yang baru. Untuk caranya yaitu IP DHCP client add, kemudian paste, dengan kita akan letakkan di Ether 1 karena Ether 1 yang terhubung dengan ISP 1 dan disebutnya no.
dari IP address yang baru kita dapatkan dari DHCP. Di sini yang perlu dicatat adalah gateway dan juga DNS-nya, karena ini sangat penting. Ini gateway-nya. Jadi di sini saya mendapatkan gateway 11.2. Untuk DNS-nya juga 11.2. Itu perlu dicatat. Dan berikutnya adalah menggunakan GUI, yaitu Winbox. Kita masuk ke aplikasi Winbox-nya. Kita connect. Di DHCP client melalui GUI atau Winbox ini bisa ke menu IP dan DHCP client. Nah, IP ini kita dapatkan saat kita melakukan konfigurasi di CLI tadi di terminal MicroTik. Jadi kita bisa hapus untuk mulanya dari awal. Untuk menambahkan, DHCP client. Nah, kita menu plus, kemudian untuk interface-nya enter 1, kemudian ini dicentang, jangan lupa saya mendapatkan NTP-nya. Jika sudah hanya itu saja, kemudian apply dan oke. Nah, otomatis kita mendapatkan IP DHCP client melalui GUI. Kita coba cek IP address-nya. Nah, ini ada tanda D-nya, yang berarti ini hasil DHCP. Jadi itu saja untuk konfigurasi metode DHCP. Pada metode manual ini kita gunakan metode cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu CLI dan juga GUI. Dan manual ini digunakan ketika ISP tidak menyediakan DHCP server. Jadi langsung saja kita mulai. Dan yang perlu kita konfigurasikan secara manual yaitu ketiga: pertama IP address, kedua gateway, dan ketiga DNS. Di sini kita lihat dulu IP-nya, karena kita harus menghapusnya terlebih dahulu. IP DNS-nya sudah kosong. Nah, di sini kita akan konfigurasikan mulai dari IP address terlebih dahulu. Kita masuk ke menu IP address. Nah, di sini kita tambahkan secara manual. Penambahan IP address itu bisa gunakan IP address. Kembali ke menu utama terlebih dahulu. Kemudian perintahnya yaitu IP address. Addressnya yaitu, misalnya di sini saya 168.11.10 ini /24. Untuk interface-nya kita pasang ke interface tersebut. Ini ya sudah enter, kita print. Ini sudah terdapat satu yang kita konfigurasikan secara manual. Yang kedua yaitu konfigurasi gateway. Ada yang 000, kita akan buat yang 000 dengan cara ini, add gateway.
IP dari SP-nya, karena di sini saya tadi sudah bilang untuk SP saya yaitu 192.168.11.2. Nah seperti ini, klik enter, dan setelah ini pasti untuk ping gateway sudah bisa. Bisa kita coba ping 888 sebelum kita konfigurasi DNS. Teman-teman juga sudah bisa, tapi untuk ping Google pastinya belum bisa karena kita belum konfigurasikan DNS-nya. Nah, yang terakhir yaitu konfigurasi DNS. Dan yaitu IP DNS set dengan IP Google-nya yaitu 8.8.8. Nah seperti ini, ya sudah klik enter, kita coba ping Google dan sudah bisa. Dan berikutnya adalah secara GUI atau penggunaan Winbox. Kita ke Winbox-nya, kita hapus hasil konfigurasi saat kita di CLI tadi, sama IP address-nya hapus, kemudian gateway-nya yang ini. Mulai dari IP address-nya terlebih dahulu. Kita klik plus, dan oke. Ya, kemudian gateway-nya di route kita tambahkan, untuk DST address-nya tetap dibiarkan begitu, dan gateway-nya kita masukkan seperti tadi, gateway dari SP-nya. Dan oke, dan pesannya sudah tersampaikan yaitu AS, ini artinya very secure, sudah bisa. Antara lain yaitu DNS, supaya kita bisa ping Google, kita masuk ke menu IP, kemudian menu DNS. Nah di sini kita 888 dan yang lainnya biarkan seperti ini, kemudian play dan oke. Oke, hanya itu saja untuk konfigurasi WAN menggunakan metode manual. Nah, yang berikutnya adalah konfigurasi LAN. Setelah kita melakukan konfigurasi WAN pada video di tahap sebelumnya, kali ini kita melakukan konfigurasi LAN, di mana kita menjadikan router MikroTik-nya sebagai DHCP server untuk PC kliennya. Jadi langsung saja kita login ke Winbox. Ini kita nyalakan dulu switchnya. Dan untuk switch ini saya sudah ganti image-nya. Ini dari yang tadinya yang ini menjadi yang L2 ini. Karena pada pakai berbeda saya sebelumnya menggunakan ini ternyata error, jadi saya pakai yang ini. Nah, jika sudah menyala kita ke Winbox lagi.
Pertama-tama kita konfigurasi dulu IP address yang mengarah ke interface Ether 2, maksudnya yang mengarah ke switch di Ether 2. Untuk konfigurasinya kita ke menu IP dan address. Sini kita klik tanda plus dan kita masukkan IP address untuk Ether 2 nya. Ini kita jadikan sebagai gateway, IP gateway dari DHCP server yang ada di MikroTik. Misalnya di sini 192.168.55.1, kemudian /24 untuk ethernya Ether 2, kemudian play, dan otomatis networknya akan muncul secara otomatis. Nah, setelah itu kita pergi ke IP, kemudian DHCP server. Di sini kita klik DHCP server, kemudian untuk DHCP server interface-nya kita Ether 2, kemudian next, kemudian cek lagi apakah sudah benar, kemudian next, jika sudah next juga, dan next, servernya 888 dan selesai. Kemudian kita coba nyalakan PC kliennya. Para PC klien ini kita akan meminta request IP DHCP dari DHCP server, yaitu MikroTik, di router MikroTiknya. Kita lihat dulu apakah sudah ada IP-nya. Nah, ini belum, kita akan request IP dari DHCP servernya atau router MikroTiknya. Untuk request kita bisa ketikkan IP DHCP. Tunggu sampai Dora. Nah, jika sudah ada tulisan Dora seperti ini, artinya sudah jadi. Kita sudah PC1 ini sudah mendapatkan IP DHCP dari router MikroTik. Kita show IP lagi dan dapatnya 168.55.254. Kita ke PC2 sama juga, kita submit dulu dan otomatis belum ada. Kita request dan langsung dapat. Kita untuk PC2 dapat 253. Lanjut ke PC3, langsung saja IP DHCP, langsung dapat juga, dapatnya 252. Kemudian PC4, IP DHCP juga, langsung dapat juga. PC4 ini dapatnya 251 dan terakhir yaitu PC5. IP DHCP. Dan untuk PC5 kita dapat 250. Jadi itu adalah konfigurasi LAN. Yang berikutnya adalah konfigurasi NAT. Ini adalah tahap terakhir dalam konfigurasi internet gateway. Jadi konfigurasi NAT ini kita membuat para PC klien ini bisa internetan. Menurut saya ini masih belum bisa internetan. Kita coba ping 888 dan pastinya belum bisa, apalagi ping Google. Nah, untuk itu kita akan melakukan konfigurasi NAT di Winbox. Kita pergi ke Winbox, kemudian pergi ke menu IP, kemudian firewall. Nah, di sini kita pergi ke menu yang ini, NAT, kemudian klik tanda plus, kemudian di general ini kita chainnya src NAT, dan untuk out interface-nya ini kita gunakan yang Ether 1 karena interface yang nanti keluar itu dari mana, dan dari Ether 1 yang ada internetnya.
Kemudian untuk actionnya kita ubah aspirate. Nah, jika sudah apply, oke, kita tunggu. Sekarang kita coba ping 888 dan pastinya sudah bisa. Artinya jika ping Google juga sudah bisa. Kita coba google.com, tulis bisa. Untuk VC2 otomatis juga bisa. VC3 kita coba cek. VC4 yang terakhir VC5. Oke, bisa, semuanya bisa. Jadi konfigurasi NAT yang kita lakukan sudah berhasil. Yang berikutnya adalah NAT tricks. Jadi di sini saya akan menunjukkan tricks NAT di mana hanya salah satu fisik lain saja yang bisa internetan. Misalnya hanya visi satu yang bisa internetan dan lainnya tidak, atau sebaliknya. Nah, di sini kita coba lihat dulu IP-nya. Kita akan jadikan sebagai contoh. Ini IP-nya 55254. Kita langsung saja, kita akan membuat PC1, hanya PC1 saja yang bisa internetan. Kita bisa melakukannya dengan setting NAT yang baru saja kita buat. Nah, yang ini, klik NAT-nya, kemudian pergi ke general. Nah, di SRC NAT ini kalian bisa isi IP dari divisi klien ke PC klien satu tadi, yaitu 192.168.55.254. Nah, seperti ini tanpa prefix. Kemudian kita play dan oke. Kita coba PC2 untuk ping dan pastinya sudah tidak bisa karena di sini yang bisa ping hanya PC1 yang sudah kita setting IP-nya. Kita coba dan nah, kita coba PC3 juga pasti tidak bisa. PC4 juga tidak bisa, dan PC5 juga pastinya tidak bisa. Jadi itu adalah untuk NAT tricks dimana kita menjadikan hanya satu PC klien saja yang bisa internetan ataupun sebaliknya. Dan untuk sebaliknya juga dimana PC1 ini tidak bisa internetan tapi PC lain bisa, maka kita bisa gunakan kita bisa tambahkan checklist di sini seperti ini, kemudian play dan oke. Maka PC1 tidak bisa internetan lagi. Kita coba dan timeout juga, artinya tidak bisa. Coba juga ping di PPC2. Untuk PPC2 ini berhasil, atau bisa karena kali ini kita melakukan kebalikan dari sebelumnya, yaitu dimana yang pertama tadi PPC1 bisa internetan, sekarang PPC1 yang tidak bisa internetan dan PPC lainnya bisa. Kita juga PPC3 berhasil, PPC4 berhasil, PPC5 juga berhasil. Jadi itu adalah sebuah matrix dimana kita bisa membuat satu PC saja internetan atau
tidak. Berikutnya kita melakukan perapian konfigurasi, di mana konfigurasi sebelumnya pada saat melakukan matrix ini akan kita kembalikan ke keadaan semula. Dan juga kita akan melakukan merapikan IP para PC klien supaya berurutan. Karena untuk saya ini IP para PC klien ini berantakan ya, dimana ini 254 dapatnya, kalau yang ini coba lihat ini dapatnya 250, jadi enak dilihat. Nah, karena itu kita akan melakukan perapian, dan untuk IP berurutan ini kita, kita yang ini dulu. Nah, kita akan kembalikan keadaan semula internetnya, kemudian checklistnya ini kita hilangkan, kemudian klik tanda panah yang ini jika sudah apply, dan kemudian oke. Sekarang siapa saja bisa mengakses internet di sini. Ya, artinya sudah tidak ada yang tidak bisa internetan lagi di antara 5 PC itu. Sekarang kita akan request satu persatu PC-PC ini supaya mendapatkan IP secara berurutan. Kita matikan semuanya saja dulu, kemudian kita nyalakan satu-satu, dan request juga secara satu-satu. Kita nyalakan yang PC 1, tarik. Nah, di sini kita coba dari IP terlebih dahulu. Kosong, kita request, langsung dapatnya 254 sama seperti tadi. Kita coba juga. Nah, tarik ke yang ini. tiga. Jadi mungkin ini berurutan dari posisi sini ke sini. Nah, kita nyalakan ke posisi 3, kemudian kita request IP. Ini jawabannya 252. Jadi memang benar ini berurutan dari divisi 5 ke divisi 1. Jadi ini dari yang terendah, ini yang terbesar cara angkanya. Dan divisi 4 kita langsung saja request di ACP. Depannya 251, dan yang terakhir PC 0. Nyalakan juga request. Dan PC 5 ini dapatnya 250. Jadi ternyata yang benar urutannya itu mulai dari sini. Ini yang terendah dan ini yang terbesar secara angkanya. Ini 250 dan ini 254. Oke, jadi itu saja untuk perapian konfigurasi. Terakhir adalah ARP. Jadi apa itu ARP? ARP ini kepanjangan Address Resolution Protocol. Ini digunakan untuk mapping IP address dengan MAC address. Jadi di sini akan saya contohkan langsung saja. Di sini kita sudah menyiapkan topologi seperti ini. Nah, setiap PC-PC ini yang ingin ping internet ini pasti akan dicatat oleh mikrotiknya. Nah, mikrotik yang nyatet ini namanya ARP. Mikrotik yang ping internet juga dicatat, PC-PC-nya yang ping ke internet juga dicatat. Nah, untuk melihat catatannya itu kita bisa pergi ke Winbox, kemudian menu IP, dan ini yang paling atas ini ARP. Nah, ini kegiatan saya sebelumnya untuk coba-coba. Di sini misalnya saya akan contoh langsung. Saya akan ping P1 ini ke internet. Nah,
Pertama kita update terlebih dahulu untuk melihat graf IP nya. IP nya 55254. Kita coba ping internet dan berhasil. Kita coba lihat, dan untuk ini sudah tercatat di sini, yaitu router 2 168.55.254. Untuk MAC address-nya juga sama, 059. Kemudian dari ping dari mikrotik itu sendiri ke internet juga akan dicatat di sini. Biasanya yang Ether 1 yang ini, karena sebelumnya saya juga sudah melakukan ping melalui mikrotik ke internet. Jadi kita coba. Yang ini Ether 1 plus titik 2. Oke, jadi itu saja yang bisa saya bahas di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.